Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Indriani dari IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah tetap melindungi kita di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Selama 6 pertemuan ke depan, kita akan sama-sama belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks puisi. Tolong siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas teks puisi, saya akan menunjukkan perbedaan antara teks eksposisi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan teks puisi yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini. Berikut teksnya. Setelah kita amati bersama-sama, dapat kita ketahui bahwa teks eksposisi dituangkan dalam bentuk paragraf, sementara teks puisi dituangkan dalam bentuk bait. Selanjutnya, diksi yang digunakan dalam teks eksposisi berupa rangkaian kalimat baku, sementara diksi yang digunakan dalam puisi bersifat kiasan, padat, dan indah. Lalu, pada teks eksposisi menggunakan kalimat denotasi atau kalimat yang menggunakan makna sebenarnya, sementara pada teks puisi menggunakan kalimat konotasi atau kalimat yang tidak bermakna sebenarnya. Lalu, pada teks eksposisi mengutamakan kerentutan antara kalimat satu dengan selanjutnya, sementara pada teks puisi mengutamakan keindahan rima dan persajakan. Yang terakhir, teks eksposisi menonjolkan objek yang dibicarakan, sementara teks puisi lebih mengutamakan pada perumpamaan. Selanjutnya adalah materi ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ada 5. Yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi bersifat kiasan, padat, dan indah. Ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam teks puisi. Keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang terakhir, puisi lebih mengutamakan perumpamaan daripada penonjolan objek tertentu. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis puisi. Jenis puisi yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama balada dan yang kedua romansa. Balada merupakan puisi yang berisi cerita tentang pahlawan atau tokoh pujaan. Contoh balada adalah Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra. Sementara romansa adalah jenis puisi yang menggunakan bahasa romantik dan berisi kisah percintaan. Jenis puisi yang kedua yakni puisi lirik. Puisi lirik terbagi menjadi 3 bentuk puisi. Yang pertama elegi, yang kedua serenada, dan yang ketiga ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada adalah puisi percintaan yang dapat dinyanyikan. Sementara ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Jenis puisi yang ketiga adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif mempunyai 2 macam puisi. Yang pertama yakni puisi satire dan yang kedua puisi kritik sosial. Puisi satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu hal dengan cara menyindirnya. Sementara puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap suatu hal, namun dengan cara menunjukkan keburukannya secara langsung. Materi yang selanjutnya adalah unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama unsur lahir dan yang kedua unsur batin. Sekarang mari kita bahas yang unsur lahir terlebih dahulu. Unsur lahir merupakan unsur yang dapat dilihat secara langsung. Unsur lahir dalam puisi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, majas dan irama. Yang kedua, kata konotasi. Yang ketiga, kata berlambang.
dan yang keempat, imaji. Penjelasan unsur lahir yang pertama adalah majas dan irama. Majas merupakan kalimat kiasan untuk mengungkapkan perumpamaan, sementara irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Untuk memudahkan pemahaman kalian, dapat kita lihat pada puisi yang telah kita bahas sebelumnya. Terdapat majas hiperbola, yakni pada bait "Malam ini begitu sepi seakan mati", dan penggunaan irama i yang dapat saya tunjukkan pada "Malam ini begitu sepi seakan mati, aku harus bercengkrama dengan sunyi, saat ragamu sudah pergi, bersua kembali dengan sang ilahi." Lalu penjelasan unsur lahir yang kedua, yakni kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang menunjukkan makna tidak sebenarnya. Pada contoh puisi di atas, dapat kita lihat pada bait "Aku harus bercengkrama dengan sunyi". Pada kata bercengkrama memiliki arti yang seharusnya adalah berbaur bersama untuk menciptakan kesenangan. Sementara kata bercengkrama pada puisi ini diartikan sebagai harus terbiasa dengan keadaan baru yang sepi. Unsur lahir selanjutnya yaitu adalah kata berlambang. Kata berlambang merupakan kata yang melambangkan suatu hal. Pada contoh puisi yang telah kita bahas pada sebelumnya, ada kata "malam ini begitu sepi seakan mati". Pada kata mati seharusnya memiliki makna hilangnya nyawa makhluk hidup atau tidak bergunanya lagi suatu benda. Tetapi mati pada kata berlambang di puisi ini memiliki arti sudah tidak ada harapan lagi untuk semangat hidup. Unsur lahir terakhir yakni imaji. Imaji adalah susunan kata yang menimbulkan hayalan atau imajinasi. Pada puisi di atas terdapat bait "Aku harus bercengkrama dengan sunyi". Imaji yang terdapat pada bait di sini adalah imaji penglihatan, bahwa seolah-olah pembaca dapat melihat suasana hati. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang tersirat dalam puisi. Unsur batin puisi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama tema, yang kedua nada dan suasana, yang ketiga perasaan, dan yang terakhir amanat. Penjelasan pertama yakni tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penyair. Lalu, nada dan suasana. Nada merupakan ungkapan atau sikap penyair, sedangkan suasana adalah sikap pembaca setelah membaca puisi tersebut. Unsur lahir yang selanjutnya yakni perasaan. Perasaan adalah ungkapan penyair. Perasaan dapat ditunjukkan dari kata-kata yang ditampilkan oleh penyair. Jika kata-kata tersebut ingin mengindahkan sesuatu, maka kata yang digunakan dalam puisi tersebut adalah mengenai keindahan. Unsur batin yang terakhir yakni amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Apabila ada kurangnya, kalian bisa melihat bahan ajar yang telah saya kirimkan atau mengirim pesan pribadi kepada saya. Sebelum saya akhiri, pesan saya tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan selalu jaga jarak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.